Itu nama kontennya. Oh iya salah. Oh iya lanjut. Keywordnya kan udah ada Pak Pingkan tadi, prostitusi. Yo talker. Yo talkers, balik lagi nih bareng kita. Balik lagi. Orang baru pertama apa Anda? Sekarang kita mau kenalin diri dulu kali ya? Boleh. Ini kan baru pertama ya? Namanya juga anak baru kan? Ya, harus perkenalan diri dulu dong. Coba dari yang paling suci dulu, yang paling suci. Dari Oh. yang paling suci lu. Gua Kan putih. Ya udah. Gimana? Nama gua Georgi Maria Perdana. Terus yang paling bengal. Siapa ya? Cepet Baik. sih, garing kan. Nama gue Nanu Yanuar, lengkapnya. Panggilnya Nanu. nama gua Pinkan Hakim. Panggilnya Pinkan aja. nggak Boleh. apa-apa. Pak Pingkan. No, karena kita baru pertama nih, No. Coba jelasin sih kenapa kita dinamain Three Talkers gitu. Oh, simpel aja sih kalau itu. Yang pertama, kita kan bertiga. Bener dong? Iya. Three. Yang kedua, talks. Ya kita semua diomongin gitu loh. Jadi kalau kita nongkrong semua diomongin. gila. Benar-benar nggak berbobol. Ya, yang penting kan enak didengar, Pak. Iya, Gitu. betul. Raisa kalian yang didengar. Nah, terus karena kita pertama nih, No, konten kita apa sih nih sekarang nih yang mau kita Konten kita yang pertama namanya Mulut Tetangga. Mulut Tetangga. Apa sih mulut tetangga itu? Ini balik lagi nih ya. Kayaknya agak serem ya. Kok yang diserang Nanu ya? Iya, aduh, jadi tertekan. Jadi ini harus mikir nih. Jadi mulut tetangga itu kita kan sering nongkrong. Nah itu kita seminggu sekali ada kali ya ngumpul ya. Iya. Ngumpul. Bertiga sih, Bertiga. Kalau bertiga ngumpul nggak tuh guys namanya guys? Ngumpul. Jadi saat kita nongkrong itu semua kita omongin. Oh, komentar. Nah itu kayak mulut tetangga gitu kan. Omongannya itu udah kemana-mana gitu. Nah jadi biar semua pada tahu nih, biar nggak jadi dibilang gibah ya. Apa sih bahasanya gibah kan, bener nggak sih? Iya. Nah jadi biar semua pada tahu nih gitu. Berarti ada korelasinya ya antara Three Talkers dengan mulut tetangga. Oh jelas, kalau saya bikin sesuatu itu harus ada korelasi semuanya. Oh, saya berarti Bapak nih. Saya figuran doang. Enggak, kita dong. Maaf ya. Enggak guys, kita bertiga. Oke, No. Kita kan mau gibahin skala nasional nih. Betul, Apa betul, nih betul. yang lagi happening di negeri kita tercinta ini, No? Boleh. Ini yang Coba. pertama ada, waduh. Ini ada. Tayangin. Di sini ya. Ini dikutip dari tribunnewsmaker.com. Ini judulnya dugaan artis HH terlibat prostitusi menguat. Polisi temukan sekotak alat kontrasepsi di kamar hotel. Waduh. Sekotak doang. Artis HH, kira-kira siapa itu HH? Biasanya kalau gue sih nyari kayak gini gampang. Tinggal cari di kolom komentar Lambe Tura. Biasanya kesebut tuh namanya tuh. Jadi kalian bisa cek sendiri tuh siapa tuh artis inisial HH itu. Kalau Tapi gue kayaknya sih, udah pada tahu sekarang. kalau gue sih masih polos Pak, nggak ngerti yang kayak gitu-gitu, jarang ngikutin kalau di IG. Tapi ada fotonya nih. Mana. Jor, fotonya Jor. Gimana Jor? Itu menurut Jor? artis apa selebgram? Di beritanya sih artis FTV. TV. Lu tau dari mana dia selebgram? Oh jadi gini. Ini biar meluruskan aja ya. Ya, boleh. Karena ada haha, jadi akhirnya gua search di Twitter haha. Oh niat ya. Enggak niat juga karena ada omongan orang aja sih. Dan akhirnya katanya itu selebgram. Berarti dia lagi naik kasta sih. Tapi ini coba
Katanya udah menerima uang transferan 20 juta. Lumayan ya guys, 20 juta. Banyak apa dikit sih menurut lo buat yang kayak gitu tuh? Lah ini lebih murah ya Pak dibanding yang dulu itu Pak. Yang mana ya? Aduh ya ada ya. Oh, yang 80 juta. Iya. Oh. Masih inget aja Itu kalau pakai itu kembalinya masih banyak Pak. Bisa dapat berapa sih? Iya. 4 ya? 4 kali. Lumayan. Iya nih Pak Jorgi dari 80 juta ke 20 juta. Mending yang mana Pak? Kalau saya sih Iya. melihat keworthitan ini Oh, ini worth it nih. Ini worth it nih. Ya. Jadi ini Foto-foto terjerat kasus apaan sih sebenarnya? Enggak, coba nih kita baca lagi beritanya nih. Katanya terkena dugaan kasus prostitusi online. Jadi yang bersangkutan sedang tidak memakai busana. Waduh, jadi kasusnya prostitusi online tapi begitu digerebek dia nggak pakai busana tuh. Gimana tuh jadinya tuh? Pak Jorgi sebagai praktisi hukum. Nah, ini udah seru nih bahasnya nih. Bahas serius dikit nih, praktisi hukum. Iya. Prostitusi online itu apa sih Pak Jorgi tuh? prostitusi online itu kalau menurut saya ya karena dijualnya melalui online, intinya sih kayak gitu. Itu kena UU apa sih Pak? Kalau di sini sih katanya kena undang-undang ITE ya. Pasal Undang-undang ITE. 29 apa ya? ITE itu yang elektronik itu kan? Iya. Lah, ini kan jualannya apa? Nah, karena Bukan elektronik Pak. Karena Maaf nih, saya masih awam nih. Iya. Karena jualannya online, karena jualan apem melalui online. Bukan apa? kue. Karena jualan kue yang melalui online. Iya. Jadi dia terkena undang-undang ITE. Tuh udah poin aja Pak Jorgi, jangan kue-kue jadi bingung nih orang yang denger deh. Kue-kue gimana sih maksudnya nih, jualan apa nih gitu, biar jelas nih. Kue yang harganya 20 juta aja deh, sewatir 20 juta apa. Oh, jadi Ya intinya sih kuenya yang bisa dinikmati. Keywordnya kan udah ada Pak Pinggan tadi, prostitusi. oh, Ya kan? gitu ya Pak Jorgi. Tapi kalau jualan di pinggir jalan gimana tuh Pak? Nah, bingung lagi nih. Kalau Apa harus searching lagi nih? Enggak gini. Kalau jualan di pinggir jalan nggak akan kena undang-undang ITE. Kenanya HIV. Enggak, soalnya kalau saya pikir-pikir ya, ini kan karena dia artis gitu kan. Iya. Kira-kira kalau dia bukan artis. Iya, kalau dia bukan artis, jualan online kayak gitu Pak. Nggak akan jadi heboh seperti ini. Tapi ya patut digarisbawahi, yang terkena undang-undang ITE-nya itu bukan HH-nya, Nah, apa tuh? Gimana lagi tuh? tapi apa ya? Poolnya gitu loh. Oh, yang jualan, yang memfasilitasi Dia gitu. memfasilitasi, nih gue punya kenalan ini, yuk nih lo mau nggak kayak gitu. Berarti Ya, enak dong sih. Ya udah dapat duit. Tapi dapat enak nggak di penjara. Gimana dong Pak Jorgi? bagi-bagi dua kan, bagi dua. Oh, begitu iya. ya. Oke. Jadi pokoknya undang-undang Indonesia itu hanya mengatur undang-undang ITE-nya ya, undang-undang ITE-nya itu mengatur, itu kan berarti memudahkan seseorang untuk hal yang apa sih namanya, tidak senonoh, Buat hal yang negatif. Buat gitu. hal- Iya kayak gitu. Tapi ada juga kita pasal 296 Gimana tuh? yang memperjualbelikan dan memudahkan garis tanda kutip prostitusi ya kayak gitu. Jadi yang kenanya tuh cuman yang masar-masarinya aja sih. Oh, jadi yang dijualnya nggak diapa-apain tuh? Kena juga nggak tuh Pak? Yang dijual Yang dijualnya nih. Kena masuk ke kantor polisi juga ada ceritanya. Jadi saksi, tapi paling Jadi jadi saksi saksi. dulu. Oh gitu. Kecuali, nah sekarang kan banyak nih. Pernah denger gak sih yang pada jualan-jualan lewat micet gitu atau apa, Bitok ya? Pasti pada sering main kan Bitok gitu. Saya Sering pernah lihat di ngecek. HP Bapak kayaknya ya Pak. Nah, enggak Pak, itu apa namanya? WhatsApp, tapi Bapak salah lihat aja sih. Nah itu kan jualan sendiri tuh berarti ya, nggak pakai Nah, perantara. iya. Berarti
kalau jualan sendiri baru bisa di penjara gitu karena dia jual diri lewat online, nggak pakai tangan kedua lagi. Apa gimana tuh? Berarti bisa di penjara tuh kalau jualan sendiri tuh? Enggak, karena suka sama suka. Oh, suka sama suka. Oh, jadi kalau suka sama suka bukan prostitusi? Prostitusi, karena kita itu nggak ada pasal untuk prostitusi itu sendiri sih. Oh, belum ada gitu. Karena yang ada itu Adanya perda ya, kalau perda Iya. biasanya ada, makanya kalau tempat-tempat kayak gitu dibongkar sama Satpol PP gitu. Nah, Tapi kalau buat itu tangannya. nggak ada ya, nggak ada. Apa belum googling nih Pak Jorgi? Nah, karena ini HH ini sudah besar kan. Apanya yang besar, Pak? namanya. Jadi akhirnya heboh. Ya sekarang kan banyak juga yang kemarin-kemarin itu yang saya lihat di kamar penanu. Apa nih? Kaget saya. Ini sih karena udah punya nama aja kali ya, Pak. Iya. Tapi Bapak punya nama kan? Iya. Oh, iya. Kalau Maksud saya saya- panggil bapak apa? Hey. Oh iya. eh, Maksud eh, saya eh, gini, eh, Pak. Terus dong. Ini ini udah terkenal gitu loh sebagai public figure gitu kan. Jadi apapun yang dia perbuat otomatis langsung viral gitu, Pak. Masuk berita ya kan. Makan viral, boker viral. Nah, gitu, Pak. Apalagi yang kayak gini nih kasusnya. Iya. Udah pasti nih kena. Ya, Gitu kan. makanan publik sih sebenarnya. Ya. Iya. Iya. Tapi Bapak suka lihat fotonya dikit. Baru ini sih. Oh, baru sebenarnya. ini. Makanya kok nggak duluan gitu Ya 20 juta sih Pak, sebenarnya mendingan buat beli sepeda ya sekarang ya. Iya, benar. Nah, Pak Jorgi, jadi gini Pak Jorgi, supaya obrolan kita ini ada manfaatnya juga buat yang nonton nih. Coba disimpulkan lagi nih. Jadi kira-kira si HH ini kena pasal apa ini? Kena undang-undang apa ini? Dan mengapa kena undang-undang tersebut? Ya, biar teman-teman juga pada tahu ya. Iya. Simpel aja, singkat aja, nggak usah serius-serius banget gitu. Kan kita bukan lagi sidang hukum nih. Jadi intinya sih begini, talkers, HH-nya itu sendiri sebenarnya tidak terkena UU ITE. Jadi kan yang kita bahas ini kan adalah Undang-Undang ITE ya, Informasi Teknologi Elektronik. Jadi UU ITE itu segala sesuatu yang tidak akan melawan hukum, tapi melalui media online sebenarnya intinya kayak gitu. Nah, yang kena itu tetap si mucikarinya itu karena dia memperjualbelikan HH melalui online, karena kan sekarang orang kan pada ngeliatnya di online tuh. Ya. Akhirnya ya udah sekalian jualannya di online. Maksud berarti dia si mucikari tuh kirim-kirim fotonya gitu ya, Iya, promo kayak jual-jualin gitu ya. Makanya jadi tersangka sih Si mucikarinya dan bukan si kalau sampai saat ini kan HH-nya kan saksi tuh, Saksi ya. dan ada pasal memperjualbelikan ini juga sih orang juga pasal 96 itu. Oh, kena juga ya kayak gitu ya, Pak. Jadi pokoknya UU ITE itu kalian nggak usah takut UU ITE karena UU ITE itu ada kalau misalkan kalian melawan hukum melalui online, itu aja sih. itu ya sebenarnya bahasnya sih bisa lebih dalam lagi, tapi kan kita ini bukan channel hukum. Iya. Betul. Jadi, Kita cuma kan apa channel- tadi, Pak? Channel bacot-bacot doang. Bacot-bacot doang ya. Mulut tetangga. Mulut tetangga namanya juga kan. Iya. Ya nggak berbobot tapi ada bobotnya sedikit, nggak apa-apa lah gitu kan. Biar pada tahu kan ada ilmunya dikit. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Untuk talkers yang belum tahu, jadi beritanya kayak gitu tadi tentang HH dan segala macam tentang UU ITE-nya tadi ya, Pak. Ya meskipun tidak mendalam ya. Tidak Namanya juga mendalam. mulut tetangga. Nah, namanya juga mulut tetangga. Hebohnya doang, ya kan? Ributnya doang, isinya mah kagak. Isinya nggak ada. Yang penting kan nyebar. Oke deh, mudah-mudahan episode pertama kita dalam konten mulut tetangga ini bisa menghibur teman-teman semua. Apa teman-teman semua namanya sebutannya? Talkers. Talkers. Bisa menghibur talkers semua. Nggak cuma menghibur nih, Pak, Apa tuh? tapi juga memberikan pengetahuan. Tadi kan kita kasih juga tentang ilmu-ilmunya ya, tentang dari segi hukum. Nanti selanjutnya juga kita akan bahas apa nih, Pak?
apalagi yang gimana yang happening aja sih. Oh, yang happening aja. Ya kan kita kan cuma pansos aja gitu. Jadi ada happening kita bahas pansos, di thumbnail gitu, harapannya sih gitu. Harapannya sih gitu. Ya udahlah gitu aja kali ya, Ya, episode pertama. 5-4 bukan ya. Oke deh, sepertinya udah kenyang juga nih bahas apem nih, ngomong apem jadi kenyang nih jadi kan. Jadi manset. Jadi enak. Jadi enak. Oke deh. Three Talkers pamit. See you in the next episode.